Studi Agribisnis. Salam kreatif dan inovatif. Baik, kita sudah melalui berbagai pendampingan dan saat ini kita akan melakukan pendampingan terintegrasi melalui media manajemen pembelajaran yang ada di sister Universitas Jember. Nah, bagaimana adik-adik mahasiswa bisa melakukan pendampingan melalui MMP? Mari kita simak tutorialnya berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada tutorial mengenai pendampingan PKM yang terintegrasi melalui MMP Sister UNED untuk mahasiswa. Di sini kalian teman-teman bisa melihat bahwa sudah ditampilkan web mengenai Sister. Untuk selanjutnya, teman-teman bisa mengisi username sesuai dengan NIM yang teman-teman punya. Setelah teman-teman mengisi NIM, teman bisa memasukkan password, kemudian login. Ketika kita sudah masuk ke Sister, akan ada beberapa tampilan menu di sini. Untuk membuka MMP terkait PKM yang terintegrasi Sister, kita harus membuka di bagian web dan personal. Kalian silahkan pilih klik e-learning. Nah, setelah kita masuk ke e-learning, teman-teman bisa memilih di My Course, kemudian dilihat di bagian PKM Universitas Jember, silahkan diklik. Nah, kemudian di MMP PKM yang tersedia saat ini merupakan uji coba yang diperuntukkan untuk mahasiswa program studi agribisnis, sehingga untuk selanjutnya dapat direkomendasikan untuk program studi lain yang akan melakukan pendampingan serupa, sekaligus juga menjadi program pendukung untuk Agribisnis UNED Goes to Pimnas 2021 dengan tema optimalisasi kemampuan penyusunan proposal program kreativitas mahasiswa PKM melalui pendampingan terintegrasi enrollment sister di program studi agribisnis Universitas Jember. Seperti yang teman-teman lihat, di sini tersedia beberapa buku panduan yang memiliki beberapa subtema sesuai dengan bidang PKM yang teman-teman ikuti. Di bagian buku 1 ini terdapat buku pedoman umum, di mana teman-teman harus tetap memperhatikan buku pedoman umum ini dan menyesuaikan dengan bidang PKM yang teman-teman pilih. Jika teman-teman memilih bidang PKMP, teman-teman bisa mengunduh buku panduan PKMP. Jika teman-teman mengikuti PKM pada bidang PKMK, teman-teman bisa mengunduh buku panduan PKMK dan seterusnya. Nah, untuk selanjutnya, teman-teman bisa melihat bahwa di sini ada sesi 1, sesi 2, sesi 3, sesi 4, sesi 5, sesi 6, dan sesi 7 yang sudah disediakan oleh dosen pendamping. Pada sesi pertama, merupakan sosialisasi PKM terintegrasi MMP Sister UNED melalui Zoom. Setelah kita masuk ke sesi 1, untuk selanjutnya kita akan diarahkan ke sesi 2. Di sesi 2 ini, kita harus memastikan anggota kelompok dan menetapkan ide. Di sesi 2 juga harus menyertakan nama dan NIM, ide atau judul yang diajukan, bidang PKM beserta dosen pendampingnya. Setelah teman-teman sudah mensubmit terkait siapa saja anggota kelompoknya dan apa idenya, teman-teman akan melihat di sini ada update terkait dengan daftar pengajuan PKM Agribisnis 2021. Kita bisa download di sini, kemudian melihat PKM
Di sini teman-teman bisa melihat mengenai bidang-bidang PKM yang telah diajukan beserta dengan ide, dosen yang diajukan, dan nama yang mengajukan. Di sini ada PKMP, PKMK, PKMM, PKMGT, dan dosen pendamping siapa saja dengan jumlah kelompok masing-masing dosen pendamping. Setelah itu, kita akan masuk di sesi 3, di mana pada sesi 3 ini kita akan mulai menyusun bab 1. Di bab 1 ini, teman-teman harus menyusun mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat, luaran yang ingin dicapai. Nah, teman-teman, untuk penyusunan bab 1 ini, kita bisa mulai dengan 2 halaman terlebih dahulu. Hal ini sebagai strategi untuk pembagian jumlah halaman di bab yang lain juga agar tidak lebih dari 10 halaman. Nah, di bab 1 ini bisa kita lihat. Nah, di sini ada tombol bagian Add Submission di mana kita bisa mengupload hasil pengerjaan bab 1 yang telah dikerjakan. Di sini saya akan mencontohkan mengenai bagaimana penguploadan file yang akan dilakukan oleh teman-teman. Pada kolom file submission ini, teman-teman bisa memilih files, atau teman-teman juga bisa langsung memilih file dengan cara mendrag file tersebut pada kolom file submission. Setelah selesai, teman-teman bisa save change, mengerjakan dapat terinput secara otomatis ke Sister. Ya. Nah, setelah teman-teman berhasil mengupload bab 1 di Sister, teman-teman jika ingin melihat komen dari dosen pendamping, bisa melihat di bagian bawah, bagian kolom feedback. Nah, di kolom feedback ini, teman-teman bisa lihat apa yang disampaikan oleh dosen pendamping terkait bab 1 yang sudah kita upload. Nah, untuk selanjutnya, teman-teman bisa kembali. Nah, setelah kita selesai untuk mengupload bab 1 dan kita sudah mendapatkan feedback dari dosen pendamping, teman-teman bisa mengklik return to sesi yang sebelumnya untuk melihat sesi-sesi yang selanjutnya. Nah, di sini kita akan mulai masuk ke sesi 4, di mana kita mulai menyusun ke bab 2. Di bab 2 ini, teman-teman, untuk penulisan di masing-masing bidang PKM berbeda sesuai dengan bidang yang teman-teman ajukan. Pada PKMP, bab 2 silahkan ditulis dengan tinjauan pustaka. Di bidang PKMK, teman-teman menulis gambaran umum rencana usaha. Di PKMM, teman-teman menuliskan gambaran umum masyarakat sasaran. Dan di PKMGT, teman-teman bisa menuliskan gagasan. Untuk penguploadan file di bab 2 ini, teman-teman bisa melakukan hal yang sama sesuai dengan sesi sebelumnya yang sudah saya contohkan untuk penguploadan bab 1. Jika sudah mengumpulkan bab 2, teman-teman akan diarahkan ke sesi selanjutnya di mana teman-teman mulai menuliskan fokus di bab 3. Kemudian di sesi 6, teman-teman akan mulai menyusun bab 4, dan di sesi 7, teman-teman harus melengkapi lampiran apa saja yang Untuk sesi 7, teman-teman akan diarahkan untuk melengkapi lampiran proposal PKM yang telah teman-teman kerjakan. Nah, untuk selanjutnya, mahasiswa diharapkan dapat mengikuti setiap sesi sehingga pada saat pendaftaran Bilmawa, teman-teman sudah siap untuk mengumpulkan file proposal yang sudah siap